halaman 49 Bu ya. Ya. Kita meneruskan kajian yang dulu. Ya. Temanya pada malam hari ini adalah ibtasim. Apa? Ibtasim. Ibtasim. Tersenyumlah ya. Tersenyumlah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu Ahmad Amin fi Faidil Khotir. Laisa al-mutabassimuna lil hayat as'adu khalan li anfusihim faqat. Orang yang tersenyum dalam kehidupan kita sehari-hari itu bukan hanya mereka saja yang merasakan kebahagiaan, tetapi juga orang yang sekitarnya juga ikut kecipratan kebahagiaan juga. Kalau kita bertemu dengan teman lalu tersenyum kepada kita, kita juga senang kok. Ya, jadi kebahagiaan itu menular juga. Penderitaan, kesengsaraan itu juga menular juga, kayak penyakit TBC ya gitu. Kalau Anda ingin bahagia, ya bergaul orang-orang yang bahagia, nanti ketularan. Kalau kamunya lagi sengsara, temen sengsara lagi, tambah sengsara lagi. Iya. Jadi sikap seseorang tersenyum manis kepada kita, ramah tamah, itu kan membahagiakan kita. Ya, senyum itu sebagai simbol akan kondisi hati kita yang sedang senang. Itu ya. Jadi orang yang tersenyum itu ya jiwanya sedang dalam keadaan bahagia. Bukan hanya mereka saja yang menikmati kebahagiaan itu, tapi juga terhadap orang yang ada di sekelilingnya. Anda merasa sumpah nggak bergaul dengan teman-teman yang mulutnya bersangut aja? Sumpah Bu ya. Sumpah nggak? Iya, sehari-hari monyong aja. Iya. Anda sehari-hari kalau isi dalam merengut itu, lamun rapi ini dalam merengut itu enak beli. Tinggal sawah Bu ya. Ya kan? Luang sawah yang alas. Iya, iya, itu kira-kira. Ya, itu mananya. Balhum kadzalika aqdaru alal amal. Iya. Ya, tapi mereka juga bukan hanya tersenyum saja. Orang yang hati senang juga akan mudah action ya. Orang yang hati senang itu akan lebih mudah melakukan sesuatu daripada orang yang dalam keadaan murung, dalam keadaan sedih. Orang dalam keadaan sedih itu nggak punya tenaga, cepet capek. Sok nanya kalau mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Coba perhatikan orang lagi sedih sedang menangis, bisa kerja nggak? Enggak Bu ya. Kita kerja 8 jam. Bisa nggak orang yang sedih bisa kerja 8 jam? Enggak. 4 jam udah capek dia. Ngangseg. Itu. Tapi orang yang hatinya gembira, punya semangat lebih tinggi, itu resistensinya, jam kerjanya bisa lebih panjang dan mereka tidak terpengaruh. Bisa sampai 10 jam dengan lemburnya gitu. Ya, tapi oleh karena itulah yang dari mana datangnya gitu. Ya, mungkin dari kebahagiaan itu. Jadi hormon yang bisa membuat kita bahagia dan bekerja sama itu kan namanya hormon dopamin yang menjadi bahagia dan apa namanya membuat energi kita semangat bekerja dan sebagainya. Itu kira-kira. Wa aksaru tahammulan lil mas'uliyat. Iya. Dan juga mereka punya kemampuan orang yang hatinya gembira, maksudnya senyuman itu sebagai simbol, tapi yang penting orang yang hatinya gembira dan sedang bahagia itu artinya mereka punya kemampuan juga untuk memikul tanggung jawab. Rasa tanggung jawabnya lebih besar daripada orang yang berkeluh kesah setiap hari. Itu orang berkeluh kesah itu tidak tanggung jawab, itu selalu menyalahkan orang lain kok. Gara-gara sirah, semua disalahkan semuanya. Itu. Jadi artinya kita diperlukan menjaga kondisi hati yang selalu gembira. Itu sangat penting sekali. Sebagaimanapun kalau hati kita tidak sedang dalam keadaan gembira, melihat wajah kamu juga berkiyang.
Nyemangitkah? Ya, kalau hati sedang tidak bahagia. Tapi dalam kondisi hati yang saya bahagia, melihat wajah kamu kan lucu-lucu. Menyenangkan. Itu. Gitu. Jadi sekali lagi, kita bukan hanya berani punya keberanian mengambil keputusan apapun, tapi juga sekaligus kita harus punya keberanian untuk memikul tanggung jawab akibat dari keputusan yang kita ambil. Jantan dong. Jangan berani ngambil keputusan ini tapi tanggung jawab segala konsekuensinya, resikonya Anda tidak tanggung. Jadi tidak berani berbuat, berani tanggung jawab. Nah, itu peribahasanya gitu, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ya. Gitu. Wa aslahu limuwajahati syada'idi wa mu'alajati syi'ab. Ya, dan juga mereka punya keberanian menghadapi berbagai macam kesulitan, berbagai macam rintangan. Siap menghadapi segala macam tantangan, ya. Jadi orang ini kan berani berbuat tapi tidak berani menghadapi tantangan. Ya, baru dihina orang saja sudah berkeset. Baru dikomentari begitu aja udah hilang semangat. Ya, jadinya keberanian menghadapi tantangan itu juga merupakan satu hal yang terpisah dari ya berawal dari kondisi jiwa yang bergembira. Itulah akhirnya dia punya keberanian menghadapi satu kesulitan-kesulitan. Artinya bahwa saya menjamin siapapun di sini, setiap kali Anda punya tujuan, pasti Anda akan menghadapi berbagai kesulitan. Entah kurang dana, kurang tenaga, kurang dukungan masyarakat, ya kan begitu. Kurang pengalaman, kurang modal, kurang kepercayaan, ya. Mungkin kegagalan karena orang, kena hama, kena apa, lalat buah dan sebagainya, sehingga kena banjir. Yang ini kita juga sama, ini kan dulu kan waktu kita tanam lemon itu sudah tinggal panennya aja, udah besar-besar panennya aja, banjir, habis. Terus gimana? Ya sudah kita tanam lagi. Apa jeruk nipis? Ya udah kita tanam jeruk nipis, alhamdulillah. Ya kan? Ya ada hasilnya. Ya. Sekarang harganya lagi bagus, lagi 17.000 sekilo. Ya gitu. Ya, jadi dalam orangnya juga belinya metik sendiri. Ya kalau kita yang metik kan berapa ongkosnya? Jadi sama dengan berarti kan 20.000 per kilo dengan ongkos manenya sih. Nah gitu. Jadi artinya ya bisa terjadi juga Anda dikhianati teman, ya seperjuangan Anda, ya ditipu, dibodoh, dikadalin. Itu tidak lepas, selalu ada. Nah ini juga merupakan satu keberanian juga. Kalau tidak ya kapok. Kalau kapok ya berhenti usaha. Nah itulah kira-kira, jadi akhirnya itu rentetan satu makalah itu satu rentetan dari merawat kebahagiaan hati, siap memikul segala tanggung jawab, ya kan begitu. Kemudian juga berani menghadapi tantangan-tantangan yang muncul di kemudian hari. Iya. Wal ityani bi'adzaimil umur allati tanfa'uhum wa tanfa'un nas. Ya, dan juga mereka mampu melakukan inovasi, melakukan satu kerja besar, ya, yang bisa menguntungkan kita dengan eksperimen mereka. Jadi artinya begini, segala macam kesulitan yang kau hadapi itu adalah nggak usah disesali, nggak usah berkeluh kesah, nggak usah kecil hati, hadapi saja. Setiap kesulitan yang engkau hadapi, terima saja, nggak usah berkeluh kesah, malah kalau perlu Anda bersyukur kepada Tuhanmu sendiri, karena kesulitan yang kau hadapi itu adalah sebagai pembelajaran. Ya, dikasih pelajaran oleh Tuhanmu. Iya. Jadi artinya saya katakan berulang-ulang, kalau kamu di sekolah dikasih pelajaran dulu, baru diuji, akhir tahun baru diuji. Tapi ketika Allah yang berikan
pelajaran. Allah diuji dulu. Dari ujian itu Anda dapat Pelajaran. Jadi kegagalan, tantangan, kesulitan itu adalah pembelajaran juga. Terima kasih. Dengan itulah Anda menjadi orang besar sehingga bisa melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh orang lain. Kerja-kerja besar. Apakah itu nuklir, apakah itu listrik, apakah itu Google, apakah itu mikrofon, apakah itu yang jadi masalah kan kenapa bukan kamu orang Islam? Ibaratnya kan kamu kan cengeng, tidak punya keberanian menghadapi ini. Jadi siapa yang beriman? Itu perlu kita pertanyakan kan gitu. Jadi artinya mereka itu orang-orang besar yang ditempa oleh berbagai kesulitan dan tantangan berat dalam kehidupan, membuat mereka jadi orang besar sehingga mereka bisa berbuat yang besar. Karya-karya besar mereka, baik apakah itu kesenian, kebudayaan, ya kan, lagu-lagu, musik ataupun teknologi dan sebagainya. Iya. Mereka itu orang-orang besar semuanya. Ya, itulah kira-kira. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit